Kalau berbicara soal habaib, kalau kita flashback ya, kembali ke belakang, saya ini korban muhibbinnya para habaib. Allah. Pengajian saya itu pernah dikepung 50 laskar yang mengaku sebagai muhibbinnya habaib. Gerombolan Gus Fuad Pleret akan geruduk kantor PBNU, minta Kiai Haji Miftahul Ahyar dipecat dari Rois Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa ketemu lagi di channel Malimudo TV atau channel Malimudo bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Muzani Al-Fadani atau lebih sering disebut dengan Malimudo. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Iya. Jadi kita udah lama nggak ketemu nih Ustadz. Iya. Ya kan, hari ini saya lihat ada kopi, saya seruput dulu Ustadz ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Alhamdulillah. Mantap Ustadz kopi. Sponsor bukan nih? Enggak. Oh enggak ya? Belum ada sponsor kopi nampaknya nih. Jadi gini Ustadz, nah langsung aja lah. Ya. Saya ini udah lama nggak ketemu Ustadz, ini hari ini harus ketemu. Karena saya melihat video Ustadz sebelum ini, ya, tentang pembelaan terhadap Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rois Am ya. Jadi gini Ustadz, di situ banyak pertanyaan. Ya, pro dan kontra itu besar betul di dalam. Sebagian ada juga yang udah saya lihat. Ya, jadi perlu diluruskan atau kita perlu membuat video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau sudah disimpulkan dan dikumpulkan dari sobat-sobat semua ini, bisa saya bilang pertanyaan yang straight to the point ini. Straight to the point. Pertanyaannya itu cuman gimana posisi Ustadz sebenarnya? Membela nasab Ba'alawi ini atau tidak membela kebenaran daripada nasab Ba'alawi ini, Ustaz? Nah, ini pertanyaan langsung ini, Ustaz. Sebenarnya dari video yang sebelumnya ya, kalau sahabat-sahabat Malimudo sekalian menyimak dengan benar, kalau bahasa orang Medan, kau simaklah betul-betul. Ya. Kira-kira kan. Bukan berarti itu kasar ya, memang bawaan orang Medan tuh begitu. Karakternya begitu memang. Kau simaklah betul-betul. Kuping kau dua gitu ya. Jadi kalau memang didengarkan dengan baik ya, saya di satu sisi tetap mendukung ya dari penelitian Kiai Haji Imaduddin. Ya, Imaduddin. Saya mendukung. Ya kan? Karena apa? Karena didasari dengan adanya oknum-oknum yang bertingkah kurang baik lah ya, negatif, seperti seringnya mereka mencaci maki di atas mimbar, kemudian seringnya mereka merubah sejarah begitu, sampai dikatakan bahwa yang memerdekakan negara ini adalah para habaib, kemudian yang membuat bendera merah putih adalah habaib, menciptakan lagu Indonesia Raya adalah habaib, gitu kan. Nah, ini kan penyimpangan-penyimpangan sejarah yang perlu diluruskan begitu. Maka dari sisi itu saya sangat-sangat mendukung sebenarnya. Tetapi jangan kemudian konflik nasab ini membuat kita saling bertengkar, saling memaki, saling bertengkar. Makanya saya tidak menjawab komentar sahabat-sahabat di video sebelumnya. Yang saya lihat komentarnya itu sudah hampir 600 komentar gitu ya. Seru Ustaz. Dan saya lihat komentarnya ya Allah gitu. Banyak yang kontra ya terhadap video tersebut gitu. Saya mendukung itu. Tetapi jangan sampai itu tadi perseteruan masalah nasab ini menjadikan kita sesama anak bangsa saling melemahkan. Nah, kalau sudah kita saling melemahkan, ini tidak baik untuk keutuhan persatuan dan kesatuan kita, ya kan? Kemudian yang kedua,
saya sangat-sangat tidak mendukung orang-orang yang tidak sepakat dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, gitu ya. Jadi kemarin kan ada yang sampai mengatakan Pak Tua lah, ada yang macam-macam lah. Ini kan tidak benar, apalagi Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am itu harusnya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama menganggap beliau sebagai ayah kita, sebagai orang tua kita. Kalau ayah dan ibu kita di rumah itu adalah orang tua biologis kita. Tetapi beliau yang terpilih menjadi Rais Am, dan ini dipilih oleh kebanyakan daripada ahwa, ya, tim Ahlul Halli wal Aqdi yang dipilih dari 9 ulama sepuh di Nahdlatul Ulama, harusnya kita mengakui itu, ya, beliau sebagai orang tua ideologis kita. Masa iya kita mengejek orang tua kita? Masa iya kita menjatuhkan orang tua kita? Kantor PBNU itu setiap hari terbuka. Apalagi beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya yakin kalau ada anak beliau yang ingin klarifikasi, ingin tabayyun, saya yakin beliau terimalah. Nah, itu saya yakin. Ya Ustaz, ini saya balikkan lagi ke situ Ustaz. Ini mungkin ya, ini kan kejadian ini karena keresahan. Iya. Keresahan dari pihaknya Kiai Imad. Iya. Melihat oknum-oknum ini bertingkah sehingga mencemarkan nama baik Rasulullah lah. Iya. Terus juga ada keresahan dari warga, masyarakat keseluruhan lah Ustaz. Tidak hanya NU, tidak hanya Muhammadiyah, keseluruhan lah masyarakat Muslim. Sehingga mereka mungkin terpancing emosi. Sedikit saja yang menyebabkan ada perdebatan tentang ini membela, sehingga mereka langsung marah gitu Ustaz. Nah, saya kembalikan lagi pertanyaan. Posisinya Ustadz ini membela atau tidak? Atau Ustadz ada hal yang bisa menguatkan posisi Ustadz ini membela atau tidak ini nasab ini Ustadz? Nah. Loh, kalau berbicara soal habaib, kalau kita flashback ya, kembali ke belakang, saya ini korban muhibbinnya para habaib. Allah. Pengajian saya itu pernah dikepung 50 laskar yang mengaku sebagai muhibbinnya habaib. Nah, ini kawan-kawan. Gitu. Saya pernah dikepung. Jadi satu ketika saya pernah ikut orasi menolak salah satu habaib ke Medan. Ya. Karena kemudian orasi saya ini viral di mana-mana. Kemudian mereka cari tahu tentang saya. Kebetulan saya sedang mengajar satu pengajian, ya, di Kabupaten Deli Serdang. Dan saya sudah curiga sejak awal, ini orang kok nggak pernah kelihatan kok datang begitu. Saya ya tapi nggak ada jadi masalah. Saya tetap mulai pengajian. Sebagian dari mereka ada yang ikut mendengarkan, sebagian ada yang di luar. Setelah sholat Isya, saya keluar. Itu yang ngebonceng saya itu sepeda motornya sampai digembosin, sampai dikempesin, ya kan, bannya dua-dua depan belakang, dan sudah disiapkan angkutan umum untuk membawa saya. Jadi saya ini korban sebenarnya. Oh, sudah arah penculikan lah ini Ustaz ya. Sepertinya mau mengarah. Ya. Kita tidak berani sampai menuduh seperti itu, mau mengarah karena memang sudah disiapkan angkotnya dan saya sudah dirangkul begitu dan untuk dibawa. Dan itu membawa-bawa habaib ya. Ya, dan itu membawa-bawa habaib. Mereka menganggap bahwa kita ini benci terhadap habaib karena mereka ini muhibbin, para pencintanya habaib, tidak terimalah dengan sikap saya, kan begitu. Ya. Jadi saya dirangkul, ban saya digembosin, saya dimaki-maki, ya kan, handphone saya dirampas begitu. Apakah harus saya balas dengan hal yang seperti itu juga? Pada masa itu 50 laskar yang mengaku pencipta para habaib ini sudah terkepung oleh masyarakat yang itu kebanyakan jamaah kita. Jadi mereka masuk ke kampung itu, kemudian mereka buat keributan, akhirnya masyarakat terpancing, ya kan? Itu satu orang udah ngomong ke saya, ngomong gini, Ustadz, kalau seandainya Ustadz bilang main, kata mereka kan, orang Medan kan gitu, main,
balok sudah kami siapkan semua, Ustadz. Kami sudah nyiapkan kayu di belakang, Ustadz. Kalau Ustadz bilang main, nggak pulang orang ini. Ya. Berarti ini tadi sebenarnya sama seperti yang sekarang ini ya, menghindari chaos. Ya. Nah. Apa saya bilang? Saya bilang, ya jangan. Saya bilang, mereka juga sama-sama umat Islam, sama-sama saudara kita. Ya, cuma berbeda dalam masalah sudut pandang. Ya. Saya bilang jangan. Betul, betul. Cuma saya bilang kalau sempat mereka pukul saya, itu terserah kalian. Tapi kalau mereka belum mukul saya, jangan. Nah, kita tetap berusaha. Kita ini sesama anak bangsa, kita hindari nih. Nah, ini yang saya khawatirkan dari kisruhnya nasab ini, karena sudah ada. Ada yang cerita sama saya, Ustadz, di kampung kami, padahal di pelosok sana, di pelosok dekat pantai, nggak salah saya sebutkan tempatnya kan, ada warung kopi, ini udah ribut nih, yang satu membela kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, yang satu lagi membela Rabi'atul Alawiyah. Ini mereka ini udah mau begaduh nih, udah mau begaduh nih. Nah, apa ini yang kita mau begitu loh? Nah, saya nggak mau ini. Gitu. Betul, betul. Saya nggak mau ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berarti kan Ustadz ini hanya pengen ini dijelaskan dengan benar supaya tidak terjadi bentrok. Iya. Seperti hal-hal yang sebelumnya Ustadz alami sendiri kan begitu? Ya, saya tidak mau begitulah kan. Ya. Oke Ustadz, itu mungkin sedikit sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan netizen. Ini sedikit lagi Ustadz, ada berita saya lihat ini hari ini, ya. Tulisan judulnya nih, Ustaz. Langsung saja saya bacakan dari Suara Nasional ya. Gerombolan Gus Puat Pleret akan geruduk kantor PBNU, minta Kiai Haji Miftahul Ahyar dipecat dari Rois Am. Oh, ini gimana ini, Ustaz? Soalnya ini sesama loh, Ustaz. Cuman gara-gara nasab orang yang bisa jadi ini mereka gara-gara ini kan berbahaya ini buat kita. Saya tidak mau, pertama ya, saya tidak mau terpancing dengan berita itu. Ya. Saya belum tahu kebenarannya. Ya, kadang-kadang kan media ini senang membuat berita yang judulnya agak panas. Ya, gitu ya. Memang betul. Supaya mungkin mengambil momen lah ya, mengambil momen lah untuk menaikkan rating lah, begitu ya. Jadi saya tidak mau terpancing dengan itu karena saya juga belum baca berita secara keseluruhannya tentang itu ya, baru lihat ini judulnya. Ini kan sama, saya seperti netizen atau orang-orang sobat-sobat kita yang berkomen itu kan begitu melihat judul terpancing emosi. Mereka juga gitu melihat sedikit judul dan pembicaraan langsung terpancing kan gitu. Maka butuh kita pencerahan lah dari Ustaz. Gimana nih? Untuk soal itu tadi saya karena tidak tahu kebenarannya dan belum membaca secara keseluruhan, mungkin nanti bisa kita baca. Dan yang kedua tetap saya mintalah kepada siapapun menahan diri dari pertama saling caci mencaci sesama anak bangsa, ya. Yang kedua hindari kontak fisik, jangan sampai kemudian terjadi pertengkaran begitu ya. Termasuk ini yang mohon maaf, yang sering viral itu orang-orang yang mengaku sebagai muhibbin para habaib. Ya. Kalau kamu memang muhibbinnya para habaib, contohlah akhlak daripada orang yang mereka akui sebagai datuk mereka. Ya, betul. Yakni Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Rasulullah tidak pernah membalas lemparan dengan lemparan. Justru beliau tunjukkan akhlak beliau. Begitu ketika beliau dicemooh, ketika beliau dilempar, mendengar orang yang melempar beliau sakit, beliau justru datang menjenguknya, bahkan menjadi orang yang pertama. Betul. Ya. Jadi kalau kamu tidak sepakat dengan pendapat orang lain, ya tabayun saja. Baik-baik saja. Mungkin kan dengan kamu baik, tabayun dengan baik, kalau bisa bawa buah datang ke rumahnya. Ya mungkin kan orang jadi simpatik. Akan memunculkan kebaikan baru lah. Iya. Tapi kalau kita mendatangi orang seperti kita, mohon maaf, mendatangi
Maling. Seperti kita, ya maling masuk rumah orang lah, gitu Iya, ya. iya, iya. Masuk suka-suka, nggak pakai permisi, nggak punya tata krama, begitu ya. Iya. Merusak lagi. Merusak lagi, kayak orang demo gitu Iya, ya. iya, iya. Memukul orang lagi, Iya. itu nanti orang makin tidak simpatik sama kamu, Iya. gitu. Ya, Memang kalau datangnya buruk ya hasil akhirnya aku buruk lah. iya. Dan itu banyak terjadi kan? Iya, betul, Ustaz. Persekusi seperti itu banyak terjadi. Betul, betul, Ustaz. Ya, kalau memang kamu katanya pencipta para habaib, dan para habaib ini kan sering sekali mengaku di darah kami ada darah Rasulullah. Ya. Rasulullah atuk kami, bukan atuk kamu. Ya contohlah. Ya, Akhlak betul. atukmu itu. Betul. Berarti memang sebenarnya ini oknum lah, Ustaz ya. Oknum-oknum inilah penyebab daripada pertanyaan, benar nggak nasab ini? Benar nggak darah ini memang mengalir atau tidak? Karena sikap-sikap tersebut ya. Bagi saya sebenarnya ini Bang Fauzi, Ya. bagi saya sebenarnya tidak penting nasab saya atau nasab siapapun, saya tidak penting. Ya. Bagi saya semakin orang takwa, Ya. semakin orang istiqomah, ya, insya Allah akan semakin tinggi rasa takzim saya kepada yang bersangkutan. Urusan kita memuliakan orang lain, siapapun harus kita muliakan. Betul, Ustaz. Ya kan? Allah sendiri berfirman bahwa walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Jadi manusia ini adalah makhluk mulia. Ya. Dan harus kita muliakan. Ya. Ya kan? Jadi nggak ada, bagi saya nggak ada istilahnya kamu keturunan siapa, nggak ada. Ya. Tapi semakin dia istiqomah, semakin dia mulia, saya semakin takut, justru saya semakin takzim kepada yang bersangkutan. Memang Allah itu kan melihat orang itu kan dari hatinya. Iya. Dari hatinya, dari ketakwaannya, dari keistiqomahannya. Bukan karena ganteng, bukan karena sorbannya sebesar ban Vespa, gitu kan. Oke, Ustaz, alhamdulillah nih sebagai penutup, Ustaz ya. Kita berharaplah dapat nasihat. Penonton kita banyak, ya, warga kita banyak, sobat-sobat kita banyak yang mendengarkan Ustaz, jemaah-jemaah Ustaz banyak. Tidak hanya di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, bahkan di negara-negara lain, Ustaz. Mohon nasihatlah, Ustaz, gimana supaya jangan kita ini terpancing dengan kisruh-kisruh ini, Ustaz. Apalah sikap kita sekarang ini? Kalau kita tidak paham dalam masalah nasab ini, kita diam. Ya kan? Yang membuat kita selamat itu adalah yang tidak paham, diam. Ya kan? Yang paham, sampaikanlah dengan bijaksana, sampaikanlah dengan baik, sampaikanlah dengan lemah lembut, jangan sampai menciptakan kegaduhan. Kita yang tidak paham, diam aja udah. Ya. Jangan kita yang nggak paham ikut-ikut menyulut api. Betul. Nanti kalau nanti apinya semakin besar, bukan hanya rumah dia yang kebakar. Satu kampung. Rumah tetangganya ikut terbakar. Ya, betul. Dan itu kita tidak mau. Betul, Ustaz. Jadi kalau nggak paham, diam aja dah. Ya, itu Ustaz. Terima kasih ya, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini video kita hari ini bisa mencerahkan lah, membuat kita lebih sabar, lebih tenang ya. Amin. Kami juga mungkin dengan Ustaz hanya berusaha supaya tidak ada bentrok, tidak ada konflik, tidak ada saling caci mencaci. Begitu aja. Dan satu lagi mungkin sebelum ditutup, mudah-mudahan video-video berikutnya sudah ada yang antar kopi. Terima kasih Ustaz. Kalau yang antar kopi banyak. Banyak kopi ya. Ada ya. Ya, kopinya yang nggak di gelas ini ada mereknya gitu, Ustaz. Gitu. Sehingga kan kalau ada mereknya itu kan ada dukungan sporting. Ngarep sponsor gitu. Demikian ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, semoga nanti apa yang kita tayangkan menjadi pencerahan dan membuat semua orang menjadi lebih tenang. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.